Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan MGMP Matematika SMP Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan ASPD. Namun sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Untuk itu, sebagai makhluk yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan terdahulu, kita akan mengadakan istilahnya membedah materi matematika yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ASPD ya di daerah istimewa Yogyakarta yang akan dilaksanakan sekitar awal April, yaitu sekitar tanggal 5, 6, 7, 8 ya. Yang perlu kita pahami, kita ketahui bahwa ASPD ya, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta ini ditempuh atau dilakukan itu menimbang berbagai hal ya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Yang pertama, bahwa untuk daerah istimewa Yogyakarta itu akan senantiasa istilahnya sebagai kota pendidikan, dan banyak orang-orang yang pernah dihasilkan dari pendidikan di Yogyakarta ini, dan juga untuk mempersiapkan diri mempertahankan prestasi yang sudah diperoleh pada waktu-waktu sebelumnya. Maka ASPD ini penting untuk dilakukan, itu sebagai pemetaan dari hasil pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, selain itu Bapak Ibu, karena juga setiap kali ada PPDB, yaitu selalu menjadi istilahnya perdebatan di mana para masyarakat itu istilahnya ingin menyekolahkan putra-putrinya itu di sekolah yang mereka pilih ya. Sehingga gonjang-ganjing PPDB itu selalu ada setiap saat diadakannya PPDB. Maka karena PPDB itu ada jalur zonasi, ada jalur prestasi dan sebagainya, maka bagi anak-anak yang menginginkan masuk di sekolah tertentu dengan menggunakan jalur prestasi, maka sebagai gantinya ujian nasional itu maka dilaksanakan ASPD. Nah, ini nanti di seluruh daerah istimewa Yogyakarta itu sama standarnya, sama alat ukurnya, sehingga untuk memperkecil adanya ya manipulasi, mungkin adanya juga karena masing-masing sekolah itu berbeda sehingga ASPD ini penting untuk dilakukan untuk itu ya, untuk seleksi masuk ke sekolah. Karena ini kita SMP, maka nanti digunakan untuk seleksi masuk ke
jenjang SMA, SMK, tentunya dengan menggunakan jalur prestasi. Tetapi untuk yang jalur zonasi itu sudah pasti gitu ya. Nah, maka jalur prestasi ini dilakukan dengan menggunakan hasil ASPD. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya dan juga para siswa yang mungkin hadir di sini, ASPD ini sangat penting ya, sangat penting. Pertama untuk memetakan, kemudian yang kedua untuk seleksi bagi para siswa yang ingin masuk ke sekolah yang diinginkannya. Jadi kadangkala anak itu ingin sekolah ke sekolah A, ke sekolah B, tetapi tidak masuk ke dalam zonasi ya, tidak masuk dalam zonasi, maka bisa menggunakan jalur prestasi. Nah, salah satu seleksinya adalah menggunakan ASPD. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan para siswa semuanya, kita akan membahas tentang pemetaan materi ya, materi kira-kira saja. Jadi soal yang akan keluar di ASPD itu yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah sebagai seleksi nantinya hasilnya, maka untuk soal ASPD itu dimungkinkan soalnya adalah mirip-mirip dengan ujian nasional, mirip-mirip dengan ujian nasional, dan mungkin juga masih ditambah dengan beberapa soal yang saat ini sedang rame, yaitu soal-soal sejenis AKM ya, sejenis AKM. Nah, bentuknya seperti apa itu atau jenisnya seperti apa? Nah, soal ASPD itu karena seperti UN, seperti AKM, maka ada nanti bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda ya. Nah, pilihan ganda itu ada dua, yaitu pilihan ganda tunggal dan pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks itu ya, kalau pilihan ganda tunggal itu kan sudah biasa. Nah, maka untuk yang pilihan ganda kompleks itu nanti anak-anak itu diberikan pilihan yang benar, option yang benar itu tidak hanya satu. Nah, kemungkinan dua ya. Jadi itu namanya pilihan ganda kompleks. Tetapi pilihan ganda kompleks nanti akan diwujudkan seperti soal zaman dahulu ya. Jadi misalkan ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 dan pernyataan 4, maka nanti dari 4 pernyataan itu ada 2 pernyataan yang benar. Itu disuruh memilih apakah pernyataan 1 dan 2, atau pernyataan 1 dan 3, atau 2 dan 3, atau 2 dan 4, atau 3 dan 4. Nah, jadi itu nanti di option seperti itu. Nah, anak disuruh memilih saja gitu ya. Nah, itu tentang bentuk soalnya ya, bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, sekarang tentang materinya seperti apa yang akan keluar. Nah, karena pada saat ini itu adalah masa pandemi ya, masa pandemi COVID, dan juga pembelajarannya itu ada KD yang KD yang dibelajarkan pada saat pandemi ini. Nah, maka untuk materi yang akan dikeluarkan itu kemungkinan adalah materi-materi yang esensial. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Materi-materi yang akan keluar itu kemungkinannya adalah materi-materi yang esensial. Yang esensial itu yang seperti apa? Yang esensial itu adalah soal-soal yang materi-materi yang mendasari untuk materi berikutnya ya. Jadi itu esensial. Kemudian selain mendasari materi berikutnya, itu juga materi tersebut itu sangat mungkin itu bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari atau istilahnya kontekstual.
Nah, itulah yang merupakan materi-materi esensial. Nah, seperti apa? Mari kita langsung saja kita bahas ya, kira-kira materinya itu seperti apa gitu ya. Nah, nah di sini kita akan ini ya, yang pertama jadi ya ini. Jadi kita akan membahas tentang pemetaan materi ASPD matematika ya. Nah, jadi kegiatan ini ya itu dilaksanakan oleh MGMP Matematika SMP Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kebetulan dari teman-teman itu meminta saya untuk menyampaikan, maka akan saya sampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, saya pahami gitu ya. Nah, sehingga teman-teman jangan menanyakan soalnya seperti apa, bisakah menunjukkan soalnya, coba soalnya ditunjukkan. Nah, itu tidak mungkin dan tidak bisa ya, tidak diperbolehkan yang jelas ya, karena kita sudah ada integritas gitu ya, yang jelas integritas. Kisi-kisinya juga seperti apa. Nah, kisi-kisi itu yang nanti yang akan saya sampaikan ini adalah tentang kisi-kisi pencapaian kompetensi. Tapi kalau kisi-kisi soal, yang namanya kisi-kisi soal itu juga tidak boleh untuk disebarluaskan. Ya, itu kalau kisi-kisi soal, ya kisi-kisi soal tidak boleh. Tapi kalau kisi-kisi pencapaian kompetensi itu bisa ya. Kisi-kisi pencapaian kompetensi, indikator pencapaian kompetensi itu ya indikator yang kemungkinan itu bisa dikeluarkan ya. Nah, baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, ini Bapak Ibu dan para siswa, pemetaan materi ASPD matematika itu yang pertama materinya tentang bilangan ya, ruang lingkup materinya tentang bilangan. Nah, di bilangan itu ini adalah materi yang esensial. Mengapa ini esensial? Karena ini mendasari untuk materi-materi berikutnya ya. Di sini indikatornya ada menentukan hasil operasi bilangan bulan ya, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, kalau seperti ini itu kira-kira soal itu seperti apa ya, kita hanya ada operasi pipo londo gitu ya. Pipo londo itu jadi mana yang harus didahulukan, ya, perkalian dulu, kemudian ya perkalian dan pembagian itu setara ya, kemudian jumlah dan kurang ya, itu operasi biasa ya. Operasi biasa misalkan 8 kali 2 ditambah berapa kurangi berapa, itu yang ini ya, hasil operasi. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Nah, ini masalah-masalah misalkan suhu, jadi pengukuran suhu, kemudian ada skor, kemudian ada apa itu ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian tentang berkaitan dengan KPK FPB ya, itu juga bisa ya, masalah berkaitan dengan KPK FPB. Si A berenang setiap dalam satu minggunya itu setiap 2 hari sekali, kemudian si B setiap 3 hari sekali. Pada hari Senin itu dia berenang bersama-sama. Nah, pada hari apa dia akan berenang bersama-sama lagi untuk yang kedua kalinya kan. Nah, itu salah satunya ya, KPK dan FPB. Atau mungkin juga begini, FPB, yang berkaitan dengan FPB itu mungkin pembagian ya, ada
ada beberapa permen dibagikan, si A mendapatkan sekian, si B mendapatkan sekian, tetapi apa namanya, jadi ada apa ya, ada jadi berapa orang, atau mungkin apa ya, jadi istilahnya yang berkaitan dengan FPB ya, dengan FPB ya, itu biasanya berkaitan dengan pembagian suatu barang gitu. Nah itu kemudian saya lanjut lagi ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentang operasi bilangan pecahan itu sama ya, jadi hasil operasi itu ya biasa, pecahan berkaitan dengan kali, bagi, tambah, kurang, itu biasa. Menyelesaikan masalah, nah itu biasa juga ya. Mungkin kakek mewariskan tanah, sebidang tanah ya, si A mendapat sekian bagian, si B sekian bagian, sisanya diwakafkan mungkin ya. Nah kemudian yang diwakafkan itu sekian hektar, maka si A, si B dapat berapa kan gitu ya. Nah itu bisa seperti itu ya, itu permasalahan ya. Jadi banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pecahan gitu ya. Kemudian perbandingan itu ada rasio 2 besaran ya, rasio 2 besaran. Jadi misalkan kalau ada 2 besaran dibandingkan ya, nah, biasanya itu kan harus disamakan satuannya ya. Jadi walaupun satuannya berbeda tapi kemudian disamakan. 2 cm banding 3 meter, nah, gitu ya. Itu itu rasio. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menggunakan perbandingan. Ya. Oke ya, itu jelas ya. Jadi masalah-masalah berkaitan dengan perbandingan. Kemudian menyelesaikan masalah yang dikatakan dengan perbandingan bertingkat, A banding B, B banding C. Nah, jika ada A banding B banding C gitu ya. Nah, kemudian diketahui salah satunya, nanti yang lain bisa dicari ya, itu. Kemudian menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan skala. Nah ini skala, jadi ada mungkin bisa denah, mungkin bisa peta gitu ya. Tuh. Kemudian membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi membedakan mana atau yang senilai, mana yang berbalik nilai. Nah kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai, masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Misalkan apa ya, 3 orang dapat membuat kue sekian ya. Bagaimana kalau misalkan 10 orang, itu kue yang didapatkan berapa, itu senilai. Contoh-contohnya kira-kira seperti itu. Kemudian masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai ya, bisa apa, kecepatan dengan waktu, bisa juga pekerja ya, menyelesaikan pekerjaan ya seperti itulah, kira-kira seperti itu ya. Bisa juga kalau misalkan pekerjaan pakai berhenti ya, itu sudah biasa di UN ya, di UN ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian operasi bilangan berpangkat ya, ada operasi yang tambah, kurang, kali, bagi, itu seperti biasa ya, pangkat. Kemudian menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan ya, 3 pangkat 9 berapa. Menentukan hasil operasi bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat pangkat eksponen ya. 3 pangkat 2 dikurung, kemudian pangkatkan lagi berapa ya, kemudian dikali misalkan 2 pangkat berapa ya, dibagi, nah, ya. Nah itu yang berkaitan dengan operasi perpangkatan menggunakan sifatnya ya. Jadi sifat A pangkat P dikali A pangkat H kan, berarti menjadi A pangkat P tambah H dan seterusnya itu. Nah itu diingatkan kembali tentang itu. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan tadi sudah, menentukan hasil operasi bilangan sudah, menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan persamaan bilangan. Ya,
ya, persamaan bilangan. 3 pangkat 2x sama dengan 27 misalkan begitu ya, x-nya berapa ya. Menyelesaikan masalah dengan penerapan konsep perpangkatan. Masalah yang berkaitan dengan konsep perpangkatan itu ya bisa saja dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan melipat kertas dan sebagainya, membelah diri ya, dan seterusnya ya. Misalkan masalah dikatakan dengan operasi bilangan bentuk baku, mungkin jarak bumi ke bulan ya, kemudian dinyatakan dalam bentuk baku dan sebagainya, atau operasinya ya, kira-kira seperti itu. Nah jadi ini ya nanti kita akan bahas yang lebih detail lagi ya. Di akhir nanti kita akan bahas yang lebih detail lagi. Ini banyak sekali indikatornya, mana yang keluar ya. Ya itu memang yang harus kita belajarkan, yang esensial seperti itu. Maka kita tidak bisa memilih saya harus belajarkan yang ini saja ya. Itu bisa saja, cuman kita sebagai seorang guru kan tidak hanya tidak, endingnya kan tidak hanya ASPD, tapi kita membelajarkan itu juga sebagai bekal nanti materi itu akan digunakan di tingkat selanjutnya gitu ya. Maka ini kita harus belajarkan. Nah inilah yang kira-kira esensial gitu ya. Bilangan bentuk akar ya, menentukan ya, mohon maaf ya, menentukan hasil operasi bilangan bentuk akar ya, biasa maksudnya biasa itu ya, operasi bentuk akar itu akar sekian tambah akar sekian, akar sekian akar sekian ya, itu menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep bentuk akar ya. Ini permasalahan-permasalahan yang dikaitkan dengan konsep bentuk akar. Nah, yang namanya menyelesaikan itu Bapak Ibu dan anak-anak, bahwa yang namanya menyelesaikan masalah itu, jadi permasalahan itu tidak harus kita paksakan dengan kehidupan sehari-hari, jadi tentang kegiatan apa dan apa, tapi bukan seperti itu. Jadi yang namanya permasalahan konsep itu bisa saja dikembangkan dari materi itu menjadi suatu permasalahan. Misalkan 3 akar 45 ya ditambah dengan 4 akar berapa? 4 akar 50 ya, dibagi ya, itu sudah suatu permasalahan. Tapi kalau yang atas menentukan hasil operasi bilangan bentuk akar, yaitu hanya tambah kurang kali bagi itu ya. Jadi mungkin ada gambaran seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan yang keenam tentang pola bilangan ya, menentukan suku tertentu dari gambar berpola. Kemudian dengan cara menjelaskan konfigurasi objek. Jadi ada ada gambar berpola, kemudian suruh menentukan pola yang kesekian itu berapa kan ya. Menentukan rumus suku ke n. Nah, dari pola bilangan ini kalau kelas 8 itu kan masih pola ya banyak ini. Nah, bisa juga Bapak Ibu itu dimasukkan, misalkan kalau polanya nanti membentuk barisan bilangan aritmetika, barisan bilangan geometri, ya itu bisa digunakan dengan menggunakan bagaimana mencari rumusnya gitu ya. Menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan pola bilangan. Nah, masalah dan pola bilangan itu biasa saja ya. Jadi permasalahan itu misalkan ada dalam pola itu ada dua pola. Jadi satu pola dipecah menjadi 2 pola. Misalkan begini,
ada gambar segitiga satuan, kemudian disusun, itu ada yang segitiga berwarna hitam, ada segitiga yang berwarna putih. Nanti yang berwarna putih itu juga akan membentuk pola, yang hitam pun juga membentuk pola, dan keseluruhan itu juga membentuk pola. Nah, itu namanya permasalahan ya. Jadi kita sudah sampai pada situ. Barisan dan deret ya, menentukan suku tertentu ya, diketahui suku-sukunya, suku kedua diketahui, suku kelima diketahui, berapakah suku ke-10 misalnya gitu ya. Menentukan jumlah suku ke N ya, ini deret ya, deret. Menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan suatu barisan tertentu, misalkan barisan aritmatika, geometri, Fibonacci, dan lain-lainnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan suatu deret ya. Misalkan di suatu ruangan itu kursinya disusun membentuk barisan aritmatika dan sebagainya. Berapakah jumlah kursi yang ada di ruangan itu kalau ada sekian deret kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan bahas detail di bawah nanti ya. Nanti di bawah kita bahas aritmatika sosial ya. Ada perbankan, ada tabung ya. Perbankan itu ada tabungan awal, lama menabung, sudah biasa ya, persentase bunga, jumlah tabungan akhir dan sebagainya. Kemudian jual beli itu menghitung harga penjualan, menghitung harga pembelian ya, persentase untung rugi dan sebagainya. Nah, itu dikaitkan dengan, kalau ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, ini banyak sekali ya. Oke, yang 9 bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar itu biasa penjumlahan, pengurangan, perkalian suku 2 ya, suku 2 nanti akan menjadi bentuk kuadrat itu ya. Misalkan masalah yang dikaitkan dengan bentuk aljabar. Nah, mungkin ini kalau bentuk aljabar yang berkaitan dengan masalah itu bisa saja persegi panjang, lebarnya itu X plus 3, kemudian panjangnya itu 2X plus 7 dan sebagainya, kemudian luasnya ya, dicari kelilingnya atau apa gitu ya. Nah, itu salah satu permasalahan ya. PLSV dan PTLSV ya, persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan ya, ini menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya, biasa ya. Nah, biasa menyelesaikan PTLSV ya, jadi itu saya kira masih biasa seperti itu ya. Hanya nanti mungkin ada modifikasi dengan pecahan ya dan sebagainya ya. Seperti di UN lah ya, seperti di UN. Himpunan ya, himpunan itu ada irisan, gabungan, pengurangan, komplement. Nah, itu yang harus dibelajarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi irisan, gabungan, pengurangan dan komplement itu harus gitu ya. Kemudian untuk menentukan banyak himpunan bagian ya. Misalkan himpunan A yang anggotanya ada sekian, ada berapa banyak himpunan bagian yang mempunyai anggota 3 atau apa itu ya. Seperti biasa waktu UN itu ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram Venn. Menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan operasi biner 2 himpunan. Jadi kalau yang dikaitkan dengan diagram Venn itu nanti ada diagram Venn, kemudian tanyakan ya, misalkan ada 2 himpunan yang beririsan, nanti A irisan B anggotanya apa. Jadi di diagram Venn itu sudah ada, tinggal tinggal mengamati saja. Nah, kalau menyelesaikan masalah itu nanti dikaitkan dengan permasalahan ya. Misalkan dalam kegiatan pramuka itu yang siswanya itu ada 50, kemudian disuruh membawa alat-alatnya, tongkat dan apa gitu ya. Nah, ternyata setelah hadir itu yang membawa tongkat berapa, yang membawa peluit berapa gitu ya. Kemudian
tentunya kan ada yang membawa tongkat dan peluit. Nah, dicari yang membawa tongkat dan peluit berapa, atau yang membawa tongkat saja berapa, yang membawa peluit saja berapa, atau ada berapa anak yang tidak membawa keduanya kan itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Relasi dan fungsi ya, relasi dua himpunan ini untuk relasi kita pastikan itu tidak keluar. Mengapa? Karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari kanan ke kiri, dan sebagainya. Itu bisa dipastikan tidak dikeluarkan ya. Menentukan daerah hasil jika rumus fungsi diketahui ya, jadi ada fungsi X misalkan sama dengan AX plus B. Nah, itu rumusnya sudah ada. Nah, jika X-nya sekian maka nilainya berapa? Nah, cukup mudah ya. Rumus fungsi yang sesuai, menentukan rumus fungsi yang sesuai berarti diketahui suatu fungsi fx sama dengan ax ditambah b ya, kemudian f berapa diketahui, maka rumus fungsinya seperti apa. Menentukan relasi yang merupakan fungsi, nah, itu jelas ya. Jadi ada apa namanya, ada diagram itu, atau mungkin berupa diagram koordinat atau apa itu ya. Nah, itu disajikan ya, disajikan diagram-diagram itu mana yang merupakan fungsi kan, itu biasa ya. Menyelesaikan masalah fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b ya. Menyelesaikan masalah grafik fungsi linear, nah, jadi ada grafik suruh menentukan fungsinya juga bisa. Kemudian menjelaskan memecahkan masalah berkaitan dengan fungsi linear. Nah, ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu luas itu ya, luas. Oke. Nah, perlu saya tambahkan karena nanti soalnya itu ada yang pilihan ganda kompleks. Artinya nanti misalkan membicarakan tentang fusi, ya mungkin saja menyelesaikan masalah, tapi yang ditanyakan itu tidak hanya satu ya, misalkan diketahui fungsi x ya, fx sama dengan ax ditambah b, diketahui f sekian sama dengan sekian, f sekian tambah sekian ya, kemudian mungkin nilai A nya berapa, nilai B nya berapa, itu nanti akan jadi pernyataan-pernyataan. Nah, disuruh memilih mana yang benar, itu bisa saja seperti itu tentang pilihan ganda kompleks ya. Persamaan garis lurus ya, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gradien ya. Jadi diketahui grafiknya, gradiennya berapa, atau diketahui persamaannya, menentukan gradiennya. Menentukan pasangan dua garis jajar ya, dua garis jajar atau tegak lurus ya. Jadi menentukan pasangan ya, jadi mana yang jajar mana yang tegak lurus itu kalau ada persamaan. Kemudian menentukan persamaan garis jika diketahui unsur-unsurnya, diketahui gradiennya, diketahui apa namanya, titiknya gitu ya. Nah, itu bisa dibuat persamaan. Atau menentukan persamaan diketahui dua buah titik gitu ya, melalui dua buah titik gitu. Atau persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain ya, sejajar dengan garis lain ya, dan sebaliknya. Bisa juga menentukan grafik ya, ada persamaan grafiknya seperti apa, atau ada grafik persamaannya bagaimana dibaliknya. Jadi ini luas sekali ya. Oke, kemudian SPLDV biasa menentukan penyelesaian dari SPLDV itu biasa ya. 2x plus 3y sama dengan 6, 3e dikurangi 4y sama dengan 8 ya, x dan y-nya berapa. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep SPLDV. Nah, ini bisa saja, ini luas sekali ya, luas sekali. Nah, seperti yang di UN itu kemarin sudah ada apa, sudah agak
kreatif itu ya, ada kreatif. Jadi ada kwitansi atau ada paket-paket yang kwitansi pertama membeli ini dan ini sekian, akhirnya sekian. Kemudian di kwitansi kedua itu yang dibeli juga sama tapi banyaknya berbeda, harganya sekian. Nah, nanti ditanya harga ini berapa, harga ini berapa, kan itu. Jadi ada dua kwitansi yang ditunjukkan. Bisa juga ada paket-paket, ada apa yang kalau di warung-warung, di toko itu yang misalkan paket ini itu kalau membeli 2 buku tulis dan sekian pensil itu dituliskan harganya sekian. Kemudian ya ada lagi yang sekian buku tulis, sekian pensil, harganya dicantumkan. Nah, kemudian ada seseorang yang membeli sekian buku, sekian pensil, nah itu harus dibayar berapa. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya, tentang SPLDV. Jadi sangat luas. Persamaan kuadrat ya, menentukan akar-akar jelas. Menyelesaikan masalah dengan hasil kali dan jumlah akar X1 tambah X2, X1 kali X2. Kemudian ada diskriminan juga ya, diskriminan. Menentukan persamaan kuadrat baru jika syarat yang diperlukan diketahui ya, jadi diketahui persamaan akar-akarnya X1 dan X2. Nah, persamaan kuadrat baru yang jika akar-akarnya adalah X1 tambah 2, X2 tambah 2, yaitu persamaannya seperti apa? Bisa saja seperti itu ya. Ya, karakteristik diskriminan. Kalau diskriminannya 0 itu bagaimana? Kalau lebih besar 0 bagaimana? Gitu ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan persamaan kuadrat. Ya, ini permasalahan bisa juga ya, berkaitan dengan luas, keliling, itu bisa juga ya. Fungsi kuadrat, menentukan grafik fungsi ya, jelas grafik fungsi kuadrat, menentukan persamaannya, ada sketsanya, ada titik puncaknya, titik potong grafik dengan sumbu-sumbu ya, itu ya, menentukan titik potong dengan grafik lain fungsinya, yang grafik linear, fungsi linear ya. Menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak ya, jadi ini menentukan persamaannya hanya fungsi kuadratnya. Jika diketahui titik puncaknya sekian, koma sekian, titik potongnya, sumbu simetrinya, nah itu suruh menentukan persamaannya. Menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik. Ya, kalau diskriminannya 0 itu memotong grafik, memotong sumbu X atau tidak dan sebagainya, itu ya. Menyelesaikan masalah terkait dengan grafik fungsi kuadrat ya, jadi kalau ada grafik fungsi, nah itu diselesaikan nanti titik persamaan sumbu simetrinya itu yang mana, titik puncaknya yang mana dan sebagainya ya. Oke, garis dan sudut ya, biasa sudut dalam berseberangan, dulu dalam sepihak dan sebagainya. Sudut berpenyiku, berpelurus ya. Menyelesaikan sudut pada 2 garis jajar gitu ya. Nah, 2 garis jajar nanti ada modifikasi ya, ya garisnya itu seperti apa nanti kira-kira seperti itu. Segitiga dan segi empat, menentukan jenis-jenis ya, menurut besar sudutnya. Kalau diketahui segitiga sudutnya sekian-sekian atau 2 sudut diketahui, itu suruh menentukan itu segitiga tumpul, lancip atau siku-siku kan gitu. Menentukan syarat panjang sisi ya, agar membentuk segitiga. Syaratnya bagaimana? Kalau ini syaratnya harus sisi yang terpanjang itu harus mungkin apa lebih besar atau lebih kecil dari jumlahnya gitu ya. Atau jumlah ya jumlah 2 sisi segitiga itu harus lebih besar dari
sisi segitiga yang lain. Tuh. Kemudian menghitung sudut, sudut dalam, sudut luar, ya. Jadi ada gambaran tuh ya. Ya mohon maaf saya tidak coret-coret ya, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian menentukan keliling gabungan dua bangun datar, ya. Jadi ada dua bangun datar dikombinasi, nanti ada yang diarsir suruh menentukan, yang diarsir itu yang mana, luasnya berapa, gitu. Menentukan keliling gabungan sama ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang dikaitkan dengan luas dan keliling gabungan, yaitu teorema Pythagoras biasa triple ini sangat penting, silahkan disampaikan. Jenis-jenis segitiga menurut panjang sisinya, ya itu A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan C kuadrat. Nah itu nanti jenis segitiga apakah segitiga siku-siku, lancip atau tumpul kan itu. Menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku, ya, gampang lah itu ya, diketahui dua sisi siku-sikunya, ya, suruh menentukan sisi miring. Atau bisa itu diwujudkan dalam permasalahan. Sebuah tangga panjangnya sekian, kemudian disandarkan pada tembok, jarak dasar tembok dengan tangga sekian, tingginya berapa kan gitu ya. Atau kalau tangganya itu digeser ya, tingginya itu diturunkan, berarti yang sana yang mendatarnya kan berubah sana. Nah itu nanti jadi kalau tingginya digeser sekian meter, itu yang bawah bergeser berapa meter kan gitu. Itu permasalahan-permasalahan. Lingkaran, nah, lingkaran ini masih ada unsur-unsur lingkaran, menghitung luas lingkaran, luas juring, panjang busur, ya, sudut pusat, sudut keliling, gitu ya. Itu pasti gitu ya, sudah dari itu itu adalah dasar ya, lingkaran-lingkaran itu sebagai materi dasar dan itu sangat esensial, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Bangun ruang sisi datar, ya itu biasa ya. Jadi ada unsur-unsur, ada jaring-jaring, ada permasalahan, ada mungkin juga gabungan nanti ya, menentukan luas kubus, luas balok, prisma limas, ya, volume dan banyak, atau mungkin digabung. Nah, kira-kira seperti itu saya kira masih hampir sama dengan yang di UN. Kemudian BRSL ya, yang lengkung ya, biasa menghitung luas ya, seperti biasa diketahui ini disuruh menentukan luasnya. Atau luas gabungan ya, luas gabungan ada kerucut dan bola, setengah bola, nah, luasnya berapa. Menghitung volume ya biasa ya dia, volume tabung, kerucut bola, menentukan volume gabungan luas gabungan, kemudian volume gabungan ya, jadi digabung. Saya pastikan itu bangunnya kalau gabungan itu hanya 2, tidak mungkin 3 atau 4, jadi hanya 2 kalau kerucut dengan bola, kerucut dengan tabung atau tabung dengan bola. Nah, kira-kira hanya 2 gitu ya. Saya kira itu biasa ya, biasa ya. Kemudian kesebangunan, menentukan sisi-sisi yang bersesuaian atau sama ya, bila diberikan 2 buah bangun yang sebangun, itu biasa ya, dasar. Kemudian menentukan sudut-sudut yang sama, sudut-sudut yang sama dan sisi-sisi yang sama ya, itu yang bersesuaian itu ya dengan yang seletak ya. Jadi ini seletak dengan yang mana gitu ya. Pengklarifikasi syarat 2 segitiga kongruen, sisi sudut, sisi sudut sisi, ya. Sudut sisi sudut, nah, ya, itu ya. Kemudian
Menentukan syarat kesebangunan. Ya, syarat 12 bangun dan sebangun seperti apa? Menentukan panjang sisi pada dua segi empat yang sebangun. Nah, biasalah. Menentukan sisi pada dua segitiga yang sebangun. Biasa seperti di UN ya itu. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga atau segi empat. Ya, mungkin masalah mengukur tinggi pohon dengan bayangan ya. Memecahkan masalah dengan konsep kekongruenan atau kesebangunan. Ya, sama aja lah itu ya. Pemecahan masalah itu bisa saja nanti dibuat apa ya, bangun datar, ada garis-garis gitu ya. Kemudian ini menentukan ini bangun atau tidak, kemudian mencari panjang-panjangnya. Jadi itu variatif banget. Jadi ya sangat variasi itu ya. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak bisa belajar dari soal-soal yang sudah ada. Koordinat kartesius yaitu di kelas 8 dibelajarkan. Tetapi di ASPD nanti itu akan keluar, tapi tidak secara spesifik, artinya include dengan materi yang lain. Mungkin koordinat kartesius itu akan include dengan transformasi ya. Mungkin akan include dengan persamaan garis, di situ ada koordinat kartesius gitu ya. Transformasi itu menentukan bayangan titik hasil ya dari translasi, refleksi, rotasi ataupun dilatasi. Menentukan transformasi yang tepat jika disajikan gambar. Jadi kalau ada gambar ditransformasikan, itu transformasinya apa kan gitu ya. Menentukan bayangan dari titik koordinat pada bidang datar jika ditransformasikan dengan transformasi gabungan. Ya, misalkan translasi dilanjutkan rotasi atau translasi dilanjutkan dengan refleksi, yaitu itu bayangan akhirnya bagaimana. Menentukan transformasi tunggal yang mewakili dua transformasi. Ya, translasi ini dilanjutkan dengan translasi ini ya, menghasilkan translasi tunggal. Nah, seperti apa kan itu. Ya. Menyelesaikan masalah berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi. Ya, bisa aja lah. Jadi ini suatu ada bangun, kemudian ditransformasikan, mungkin translasi, kemudian refleksi. Ya, jadi diketahui ada bangun awalnya dan bayangannya. Nah, itu nanti ditanyakan transformasinya itu apa dengan apa kan gitu ya. Itu sangat variatif ya. Oke. Lanjut lagi, menyajikan, menginterpretasikan data dalam bentuk tabel. Ya, diagram batang dalam garis. Jadi nanti ada diagram atau ya ada diagram itu suruh apa ya, di situ nanti akan ditanyakan tentang data-data itu. Mungkin rata-ratanya berapa, atau mungkin selisih data ini dan data ini berapa gitu. Jadi itu sangat variatif juga. Menafsirkan data yang dijadikan dalam bentuk tabel ya hampir sama ya, jadi hampir sama itu. Menafsirkan ya, ditafsirkan kira-kira mediannya berapa ya, rata-ratanya berapa ya, dan sebagainya. Ukuran pemusatan biasa menentukan min, median, dan modus ya. Bisa data tunggal ya. Kemudian menjelaskan yang berkaitan dengan nilai rata-rata atau rata-rata gabungan ya. Ini ada rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu ya seperti apa ya, biasalah ya, sudah sering kita jumpai itu ya. Dalam ulangan 5 kali, ulangan harian 5 kali, si A itu mengikuti 4 kali, rata-ratanya sekian. Nah, kemudian ada syarat kelulusan, misalkan syarat lulus itu rata-ratanya adalah sekian. Nah, maka nilai
Yang kelima, karena kan harus mengikuti 5 kali ulangan, nilai yang kelima agar dia bisa lulus itu minimal dia harus mendapatkan berapa. Atau mungkin kelas, ya, di suatu kelas itu rata-rata nilai siswa putra sekian, nilai siswa putri sekian, berapakah rata keseluruhannya, atau salah satu yang ditanyakan gitu ya. Oke, itu menyelesaikan masalah terkait dengan ukuran pemusatan data ya. Jadi ini ada permasalahan mungkin ini kaitannya juga dengan AKM mungkin ya, bisa juga. Kemudian menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Nah, ini tentang peluang, menentukan peluang suatu kejadian, menyelesaikan masalah berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Ya, jadi kalau 3 koin dilambungkan bersama-sama, ruang sampelnya seperti apa? Ini bisa menentukan peluang suatu kejadian, misalkan satu koin bersisi 2 dilambungkan, nanti yang akan keluar atau yang akan berada di atas itu gambar atau angka. Kalau misalkan berapakah peluang munculnya gambar, atau mungkin juga dadu gitu ya, dan sebagainya biasa. Atau mungkin juga bola yang berwarna dimasukkan ke dalam kantong, diambil salah satu ya. Nah, peluang muncul bola berwarna merah. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Nah, ini bisa saja permasalahannya itu hanya sepele ya, sebenarnya hanya melambungkan 2 buah dadu bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5, berjumlah 6 dan sebagainya gitu ya. Atau selisihnya, yang selisihnya sekian. Nah, itu berkaitan dengan peluang. Nah, itu Bapak Ibu tentang materi-materi esensial yang harus dikuasai oleh anak ya, yang harus dikuasai oleh anak, dan itu kemungkinan besar ASPD akan keluar seperti itu. Tapi karena ini indikatornya banyak sekali dan ASPD itu hanya soalnya hanya 30, maka tentunya kan tidak semua indikator pencapaian kompetensi itu akan keluar. Nah, ya kira-kira yang akan keluar seperti apa Bapak Ibu? Kita akan prediksi aja ya Bapak Ibu. Kita akan prediksi karena yang akan keluar itu memang betul-betul yang dicari yang esensial Bapak Ibu. Nah, kita akan prediksi kira-kira seperti apa. Saya tidak bisa memastikan yang keluar ini, yang keluar itu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan, ya, tidak bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini pasti keluar, ini pasti tidak keluar ya. Tapi kita bisa prediksi ya. Ini tambahan yang detail Bapak Ibu. Untuk operasi bilihan bulat itu ada yang esensial, ada yang kurang esensial. Nah, misalkan kan di bilihan bulat itu ada persegi ajaib ya. Jadi persegi ajaib. Nah, itu kalau ini saya bisa memastikan kalau yang seperti itu saya kira tidak keluar karena kurang esensial ya, kurang esensial. Kalau operasi lambang mungkin ya. Jadi misalkan 8 kali 2 dikurangi 3 ditambah 4 misalkan ya, itu bisa saja, itu sangat-sangat mungkin. Tapi yang lebih esensial lagi itu yang dititik beratkan pada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalahnya itu yang seperti apa? Ya, ada kaitannya dengan skor dan suhu. Ini Bapak, skor dan suhu. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah familiar nih ya, Bapak Ibu sudah familiar. Jadi kalau skor itu mungkin dalam suatu pertandingan ya, kesebelasan A itu memasukkan sekian, kemasukan sekian, atau main berapa kali ya, kemudian ada kaidah-kaidah atau ada kalau menang itu skornya berapa, kalau kalah berapa, kalau seri berapa. Nah, nanti skor akhirnya berapa. Nah, itu berkaitan dengan skor. Bisa juga skor apa ya? Skor nilai dalam suatu ulangan. Jadi misalkan ada olimpiade IPA dari 40 soal ya, si A itu menjawab
soal dengan benar itu sekian ya, kemudian tidak dijawab sekian. Nah, jadi berapa skor akhirnya? Nah, itu ya, skor akhirnya berapa? Nah, itu bisa seperti itu juga. Pilihan pecahan antara di antara. Jadi dipastikan itu tidak ya, tidak keluar. Misalkan bilangan pecahan antara 2/3 dan 5/6. Nah, tapi untuk pecahan itu bisa dipastikan adalah tentang operasi tambah kurang kali bagi. Tapi bisa juga itu operasi itu tapi diwujudkan dalam permasalahan ya, dalam pemecahan masalah ya, misalkan warisan ya, misalkan pembagian apa gitu ya, itu. Oke, kemudian akar ya, akar itu operasi, jadi menghitung. Merasionalkan penyebut saya kira itu kurang esensial, jadi tidak ya, kemungkinan tidak keluar, kemungkinan, jadi saya tidak bisa memastikan tapi kemungkinannya tidak. Kalau akar itu dan apa ya, kalau akar itu biasalah ya, jadi hanya operasi biasa ya, jadi akar 8 tambah akar 27 dan sebagainya itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada kali, ada bagi, ada kurang, ada tambah. Kalau pangkat untuk yang pangkat itu juga biasa, tapi kemungkinan untuk pangkat pecahan tidak keluar kemungkinannya ya. Jadi pangkatnya yang bulat ya, dan negatif boleh, pangkat 0 boleh ya. Itu. Jadi operasinya ya, operasi ya, variasi ada kali, ada bagi, ada tambah gitu ya. Perbandingan ya, itu perbandingan senilai berbalik nilai, itu kira-kira itu yang karena soalnya hanya 30, maka kemungkinannya senilai berbalik nilai itu adalah diwujudkan dalam soal cerita. Kemudian ada skala, ada perbandingan bertingkat. Karena skala itu digunakan untuk mapel lain seperti IPS, kemudian skala itu juga esensial, sangat penting juga di dalam kehidupan sehari-hari, itu juga sangat penting, maka kemungkinan skala ini keluar kemungkinannya. Hanya bentuknya seperti apa, jadi divariasi sekali soalnya ya. Jadi skala itu ya bisa menentukan skalanya, bisa menentukan panjang sebenarnya atau panjang pada peta dan sebagainya, atau mungkin berkaitan dengan luas ya, itu. Kemudian aritmetika sosial itu saya kira untuk pajak bruto neto tidak ya, jadi itu difokuskan pada perbankan dan pasar, ada diskon ya. Nah, ini juga variatif sekali Bapak Ibu ya, variatif sekali. Itu misalkan ada bermacam-macam diskon ya, misalkan paket A itu diskonnya diberi diskon sekian, atau mungkin juga diskonnya itu diskon 50% plus 1%. Nah, ya. Nah, itu maksudnya apa, nanti silakan itu disampaikan kepada anak. Bisa juga diskonnya itu macam-macam ya, bisa beli 2 dapat 1, itu kan juga diskon ya. Bukan beli 2 dapat 1, tapi beli 2 gratis 1, berarti kalau membeli 2 itu akan memperoleh 3 kan gitu ya, karena yang 1 gratis gitu. Ya, kemudian untuk pola bilangan itu bisa dipastikan deret tidak diambil ya, deret. Jadi cukup menggunakan pola ya, pola itu ya, mungkin ini juga agak variatif dan mungkin dikembangkan seperti yang kemarin. Jadi ada 2 pola dalam satu gambar ya, ada satu gambar itu ada 2 pola ya. Dan itu tidak spesifik ke pola geometri ataupun aritmetika, jadi tidak secara spesifik itu ya. Jadi mungkin jadi hanya gambar berpola saja.
Kemudian generalisasi pola suku ke N, membelah bakteri. Nah, ini berkaitan dengan pola yang kaitannya dengan permasalahan ya, mungkin bakteri membelah atau amuba membelah dan sebagainya. Suatu amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Kalau pukul sekian ada sekian amuba, kira-kira pada pukul sekian itu jumlah amubanya jadi berapa? Nah, aljabar di sini biasa ya. Aljabar biasa tambah kurang kali ya, suku 2 atau suku 3 bisa juga. Jadi biasa. Jadi hanya menyederhanakan saja, namanya aljabar itu menyederhanakan. Persamaan garis ya itu juga biasa, ada mungkin bisa gambar, mungkin bisa gradien. Jadi ada gambarnya, suruh menentukan gradiennya, suruh menentukan persamaannya, atau mungkin garisnya ada 2, suruh menentukan persamaan garis ini ya, gambarnya tegak lurus, dan bisa juga seperti itu. Dan bisa juga itu luas ya, jadi mungkin tidak hanya satu yang ditanyakan, mungkin bisa pilihan ganda kompleks. Jadi kalau ada grafik garis gitu ya, itu bisa ditanyakan gradiennya, bisa ditanyakan persamaannya, bisa ditanyakan melalui titik berapa gitu ya. SPLDV biasa karenanya 30 soal itu kemungkinan SPLDV itu berkaitan dengan soal cerita ya, soal cerita seperti biasa ya, Bapak Ibu bisa cari. PLSV juga biasa, hanya itu tadi ya, mungkin bisa berupa koefisiennya berupa pecahan ya, 3 kali 2x plus 2 sama dengan setengah x min 1 nah, dia misalkan seperti itu ya. Ya, jadi itu biasa ya. Relasi fungsi fx sama dengan ax ditambah b ya, jadi kira-kira seperti itu, bukan kuadrat tapi linear ya. Nah ini juga luas Bapak Ibu, jadi mungkin ditanyakan nilai A-nya berapa, mungkin nilai B-nya berapa, atau mungkin diketahui X-nya sekian, nanti nilainya nilai efek berapa gitu ya. Ya itu, dan saya kira untuk banyak pemetaan itu tidak keluar saya kira, karena itu kurang esensial. Jadi yang esensial yang seperti ini. Lingkaran ya, sudut pusat, sudut link, luas juring, panjang busur. Dipastikan garis singgung tidak, karena garis singgung itu di KD pandemi tidak ada ya, jadi saya kira tidak dikeluarkan juga. Kesebangunan ya, dan ini pastikan syarat-syarat kongruen itu tidak di sisi sudut, sisi saya kira itu tidak ya, kurang esensial ya itu, jadi mungkin tidak keluar mungkin ya. Nah, kesebangunan ini seperti biasa, tapi mungkin soalnya ada variasi dari yang dulu ya, jadi soal baru yang variasi dari yang kemarin. Itu persamaan kuadrat itu menentukan persamaan kuadrat baru, menyelesaikan persamaan kuadrat ya, bisa juga apa ya, persamaan kuadrat bisa juga ini Bapak Ibu, jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Mungkin bisa juga apa ya, jadi A-nya diketahui, B-nya diketahui, C-nya belum diketahui, tapi diketahui mungkin diskriminannya, suruh menentukan nilai C-nya berapa. Kemudian setelah ketemu mungkin disuruh mencari akar-akarnya. Bisa juga mungkin
jumlah kedua akar-akarnya, bisa juga hasil kalinya berapa gitu ya. Kira-kira itu. Fungsi kuadrat biasa membaca grafik fungsi kuadrat ya, membaca grafik fungsi kuadrat, atau diberikan grafik fungsi kuadrat dalam bentuk persamaan ya, suruh menentukan sumbu simetrinya, titik potong dengan sumbu X, kemudian titik puncak ya, dan sebagainya. Transformasi itu karena soalnya hanya satu, dimungkinkan itu gabungan dua transformasi ya. Terus garis dan sudut itu biasalah, garis dan sudut itu ya garis sejajar dipotong garis lain, tetapi ada variasi, atau mungkin yaitu ada variasi, ada sudut sada, berpenyiku, berpelurus ya, bisa juga itu ada kaitannya dengan itu. Jadi tidak hanya sehadap toh, tapi itu melibatkan sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, berpenyiku, berpelurus. Nah, soal yang baru itu mengakomodir dari semua itu, tapi dipastikan tidak keluar ya. Jadi misalkan sebuah sudut 2/3 dari sudut penyikunya atau dari sudut pelurusnya, ya kira itu tidak ya. Kemudian peluang yang jelas mengambil dua sekaligus itu tidak mungkin. Itu ya untuk tingkat SMP mungkin masih itu sudah terlalu kompleks. Saya kira kemungkinan dua dadu lah ya, mungkin dua dadu atau bola yang sebenarnya dimasukkan dalam kantong itu, misalkan bola bernomor atau bola diberi warnanya ya, atau dua dadu ya, biasa itu kan dua dadu. Segitiga, segi empat itu dipastikan gabungan ya, jadi gabungan. Kemudian ini kelihatannya soalnya kreasi baru ya, jadi variatif dan kreatif gitu ya saya. Jadi soalnya harus kreatif dan membutuhkan penalaran ya, jadi bisa saja soalnya itu mudah tetapi membutuhkan penalaran gitu ya. Penalaran ini bisa juga soal hot, tapi hotnya hot mudah itu kalau bisa menalar gitu ya. Dan tidak harus dihitung secara detail, tapi sebenarnya cukup simpel tapi memang harus penalarannya mungkin harus tingkat tinggi gitu ya. Statistik itu biasa ada diagram, kemudian ukuran pemusatan data ya, itu biasa ya. Jadi yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin rata-rata gabungan ya, atau ada grafik ya, membaca grafik itu. BRSD itu pastikan juga gabungan, mungkin ditanyakan luasnya, mungkin volumenya. BRSL juga begitu ya, gabungan, jadi tidak hanya satu karena memang soalnya hanya terbatas, jadi tidak bisa satu tapi mungkin digabung ya. Koordinat itu saya yakin tadi sudah disampaikan, itu tidak dikeluarkan secara spesifik, tapi itu include pada materi yang lain, mungkin include di persamaan garis, include di transformasi gitu ya. Itu koordinat. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pemetaan materi untuk ASPD. Dan silahkan Bapak Ibu, ini karena kami tidak bisa live karena ini saya berada di saya tidak ada di rumah, tidak di sekolah ya, ada di tempat lain dan tidak bisa live begitu Bapak Ibu. Jadi ini saya cukup kasihkan dengan YouTube. Nah Bapak Ibu, mungkin ini bisa juga di-share kepada anak-anak biar anak-anak tahu. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk anak-anak diberitahu atau diminta
untuk mensubscribe dan juga nyalakan lonceng, atau silahkan komentar, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu kalau saya bisa jawab akan saya jawab juga, Bapak Ibu. Ya, mengapa seperti itu Bapak Ibu? Untuk subscribe dan menyalakan lonceng itu manfaatnya ada dua, Bapak Ibu. Manfaatnya yang pertama itu bagi yang subscribe dan menyalakan lonceng itu, nanti kalau saya mengupload video dalam YouTube ini dan saya tidak sempat memberikan alamat linknya, itu secara otomatis akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi, oh Pak Sulis mengupload video. Nah, itu bisa saja. Nanti kalau tidak, itu kalau saya tidak mengupload alamatnya, itu bisa ketinggalan, dan itu kasihan ya, kasihan anak-anak, karena memang banyakkan seperti itu. Yang kedua, manfaat yang kedua itu sangat penting Bapak Ibu, itu menjadi amal yang jelas jadi amal. Mengapa? Ya karena subscribe dan nyalakan lonceng itu nanti akan menjadi motivasi tersendiri buat saya. Ya, kalau subscribe-nya banyak, yang nonton juga banyak, itu saya semangat untuk membuat video. Tapi kalau yang nonton hanya segitu aja, ya rasanya mungkin tidak bermanfaat untuk ini. Berarti kemungkinan saya tidak buat video lagi, ya buat video untuk anak-anak saya saja gitu ya. Itu kalau yang nonton cuma sedikit, oh berarti memang tidak diperlukan. Maka ya kalau tidak diperlukan kan sia-sia saya membuat video, maka ya cukup saya gunakan sendiri aja, intern saja. Itu kalau misalkan yang nonton hanya sedikit gitu ya. Jadi itu sebagai motivasi saya untuk selalu berkarya, membuat video yang bermanfaat gitu. Nah itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang nonton sedikit ya mohon maaf, nanti mungkin saya berhenti buat videonya, biar saya gunakan sendiri aja karena tidak bermanfaat untuk yang lain. Nah itu manfaatnya Bapak Ibu. Yang ketiga ya sebagai ladang amal lah. Nah, itu kan nanti kalau banyak subscribe-nya itu saya mendapatkan imbalan kan. Anak-anak Bapak Ibu kan bersedekah kepada saya. Itu intermezzo saja Bapak Ibu. Jadi ya tujuan saya memang semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga para siswa. Ya itu aja ya. Kalau tidak bermanfaat ya tidak apa-apa, tidak bisa tonton ya. Itu ya Bapak Ibu. Selamat, sukses. Kita masih menghadapi 2 kali tryout dan juga ASPD. Jadi cukup singkat Bapak Ibu. Jadi tryout minggu depan kita sudah tryout yang kedua, minggu depannya lagi tryout yang ketiga. Kemudian setelah itu selang beberapa hari, mungkin tidak sampai 1 minggu, mungkin ya langsung ASPD. Nah ini sangat singkat, dan mohon maaf Bapak Ibu, saya baru sempat menyampaikan ini karena sesuatu hal gitu ya. Jadi mohon maaf sekali, saya sempatkan betul ini di sela-sela kegiatan nih, saya mencoba untuk membuat ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.